Okay, we talk about karma sekarang, right? Ini karma ini paling sering disalahpahamkan. Jadi lalu prinsipnya sebetulnya bahwa memahami bahwa kebahagiaan dan penderitaan itu muncul dari tindakan kita sendiri, perilaku terampil membawa kenyamanan, perilaku tidak terampil membawa penderitaan. Ini menarik kalimat ini. Jadi dalam agama Buddha tidak dibicarakan baik atau jelek, benar atau salah, tapi terampil atau tidak terampil, kusala atau aku salah. Caranya mendefinisikan gimana? Atau misalnya kita terjemahkan kusala ini baik ya, terjemahnya. Jadi yang baik itu nanti yang hasilnya nyaman. Yang tidak baik itu hasilnya nanti yang tidak nyaman. Nah, makanya renungan ini menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kesadaran moral. Jadi kita sekarang tahu bahwa kita ini bertanggung jawab pada tindakan kita sendiri gitu. You know, everything we got to do that. Makanya ini di kata ke-33 ini ditulis dalam buku ini. Karena itu kalian harus mengenali dan menyingkirkan semua ketidakterampilan, aku salah. Karena ketidakterampilan itu berlawanan dengan pengugahan terhadap apa yang ada. Sifat dasar sejati. Ini yang Andi tadi tanyakan. Jadi ternyata Andi, kata-kata yang seperti perbuatan seperti itu apa istilahnya apa ya? Melukai semesta alam gitu ya. Something like that. It's true. Karena dasar keberadaan kita ini kebajikan. Ya, jadi kalau kita menggunakan ketidakbajikan hanya untuk kepentingan kita, apalagi cuma sementara, menipu, mengambil itu nanti diberitahu, lihatlah ini percuma sebetulnya, nggak ada gunanya sama sekali. Kamu bertengkar, makanya tadi saya sempat tadi pagi senang sekali bersama-sama makan pagi dengan Andi dan Adi dan Lendra. Ini mereka datang dari Jakarta khusus untuk menghadiri di sini. Kemudian pulang lagi setelah beli Bikang Ambon, jangan lupa. Tadi saya juga tanya, kok lucu beli Bikang Ambon kok di Medan? Harusnya Bikang Medan atau apa gitu kan. You know, this mengenai karma. Jadi kalau kita berbuat tidak bajik, tidak memperdulikan yang lain, itu sebetulnya kita melukai semesta. Ini intinya ngomongannya seperti ini. It's a grave thing, gitu. Bukan hanya cuma ngomong. Berikutnya, next slide. Makhluk hidup di bawah pengaruh keterikatan, raga atau loba, penolakan dan ketidaktahuan. Ingat Buddha itu ya, 5 Buddha. Dengan kejam merampas nyawa lain dan sebagainya. Ini daripada saya baca, kalian nanti baca ini dari teksnya. Ini luar biasa sekali. Satu persatu kita diberitahu. Ini loh contohnya. Ini yang namanya aku salah. Ini yang namanya aku salah. Satu persatu diberi contoh. Next one. Terus juga diberitahu. Nih, apa tuh yang namanya 10 jalan karma. Karma sendiri itu artinya sebetulnya perilaku. Karma dari kata ker. Ini kemudian jadi bahasa Indonesia, kerja, karya. Ini kata dasarnya sama, yaitu action sebetulnya. The base of the word is action, karma namanya. Jadi bukan urusan nasib, bukan urusan takdir. Ini adalah urusan apapun yang kita kerjakan, itu punya imbas, punya efek, punya akibat. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Lalu dikatakan, lalu dalam Buddha Dharma, ini contoh 10
perbuatan yang tidak bajik atau yang sebetulnya karena menggunakan aku salah sebetulnya tidak terampil. Dasa kusala karma pata. Pertama, membunuh. Mungkin kalian membunuh terakhir kapan? Oh, ya mungkin jangan sering-sering gitu. Jadi kalau membacanya hanya begitu, ini nggak berarti apa-apa. Tapi intinya, ini ditulis dalam teks ini. Betul, resminya mengambil nyawa hidup tidak hanya tindakan fisik membunuh, tetapi juga mencakup niat untuk menghilangkan nyawa, kurangnya welas asih, penggunaan sarana untuk membunuh, dan penghalangan kehidupan makhluk lain. Jadi intinya nanti juga diterangkan, frasa pertama ini apa? Respect life. Hargailah kehidupan makhluk lain. Kalau bilang asal jangan lalu dengan mudah kita menganggap ya kalau kita VG mestinya oke. Bukan, ini dengan kamu tidak membunuh itu mesti, sebab kalau pakai teori itu karena kamu nggak bunuh berarti yang VG pun sebetulnya makan sop buntut oke kan ya. Karena sapi kalau kehilangan buntut masih hidup loh. Loh ini, tapi tujuannya bukan itu loh. Tujuannya ini menghargai hidup. Makhluk lain ini sama dengan kita. Kemudian kedua, mencuri, mengambil sesuatu yang bukan haknya, melibatkan pengakuan kepemilikan orang lain, niat untuk mengambil, penggunaan sarana, serta memindahkan atau menguasai sesuatu tanpa izin. Intinya, mencuri itu yang dilihat sebabnya. Mengapa kok kamu mencuri? Karena kamu tidak punya itu. Makanya dikatakan, orang yang kebiasaan mencuri, itu mesti mempunyai jiwa miskin. Koruptor ini loh, contohnya. Bukan pencuriannya, tapi ini efeknya yang diurus. Selama kamu mengambil bukan hakmu, itu berarti kamu kurang, dan ini susah dibikin mau hidup seperti apa. Nah, ini juga yang ketiga, ini paling sering juga menurut saya kok terjemahnya kadang-kadang tidak tepat. Oh, by the way, ini saya terjemahkan dari teks ya. Perilaku seksual yang salah. Kama mityacara. Kamesu atau kama itu apa? Keinginan, nafsu, right? Mitya, cara, salah. Kalau mau diketahui, artinya ini apa ya? Dengan karena tidak bisa mengatasi nafsu seksual, kamu berbuat sesuatu yang merugikan dirimu sendiri atau yang lain. Ini loh artinya. Jadi karena kamu tidak bisa mengatasi nafsu seksual, gini, ini luar biasa sekali. Berarti apa? Kita ini juga diajar untuk merangkul hidup, right? Merangkul hidup begini, berarti punya badan seperti ini, itu punya keinginan yang bermacam-macam. Tapi ini yang keempat, yang berbohong, menyampaikan hal yang tidak benar dengan maksud menipu. Ini sebetulnya simple sekali. Kita harus kalau bisa membiasakan ngomong apa adanya. Jadi ini urutannya, pikiran, perkataan ini nyambung. Jangan mikiran satu, perkataan yang dikeluarkan lain, ini loh intinya. Jadi misalnya ketemu gitu, ketemu orang. Saya kali ini itu sangat bahagia sekali karena tadi kemarin ini saya ketemu Jasni. Itu udah lama sekali nggak ketemu. Saya benar-benar feel very very happy ketemu dia. Give a hug, ketemu. Tapi kita kan
sering ya ketemu orang gitu. Oh gimana kabarmu kok sudah lama nggak kelihatan gitu. Baik, oh ya syukur gitu. Padahal di dalam hati kamu mau sombongnya luar biasa. Orang ini ya kita di dalam itu, tapi wajahnya senyum ngomong. Jangan gitu. Jangan biasakan yang keluar ini dan yang di dalam beda. Dengan alasan apapun. Ini memang kan nggak ada tahu, cuman ini nanti ada yang mengatakan kamu akan menyaksikan apapun yang kamu lihat. Kamu anggap semua orang akan berbohong kepada kamu. Lah ini hidup yang nggak enak. Dan kamu nggak mungkin kamu itu bisa percaya. Right? Terus ini ucapan kasar. Ini kata-kata yang menyakitkan atau menghina. Intinya, orang kadang-kadang kalau ngomong ini kasar, ini tidak berarti harus teriak, harus gebrak. Kadang-kadang ngalus pun juga bisa, tapi mematikan. Right? Sering kan, terutama kalau kita ini lagi bete atau lagi marah, wah jagoannya milih kata luar biasa untuk menyakitkan orang. Nih yang keluar ini. Makanya hati-hati. Right? Jangan sampai begitu. Terus berikutnya, ucapan keras ini kata-kata yang penuh kebencian dan menyakiti orang lain. Kebencian ini definisinya di sini ini adalah keinginan untuk melukai, mencederai yang lain. Ini tadi yang saya katakan, kalau kamu mengatakan kamu Buddhis ya, seharusnya paling tidak janjimu itu kalau bisa saya membantu orang lain, kalau bisa saya nggak melukai. Ini aja dah. Semuanya ini nanti termasuk di situ gitu. Oke, berikut. Terus ucapan memecah belah. Ini betapa seringnya tanpa sengaja kamu ini melakukan hal ini. Dalam arti kata begini, bukan urusan jujur atau enggak gitu. Misalnya saya ngomong sama Ayau gitu ya, ngomong benar nih, saya bilang, si itu kan orangnya kan memang pelit tuh ya, kamu urusan gitu. Nah, Ayau ini jujur kan, ngomong ke orangnya gitu. Oh tadi ketemu Om Salim nih, Om Salim ngomong, kamu itu sebetulnya orangnya pelit gitu. Ya saya bela lu, kamu gitu. Kamu bohong enggak? Enggak. Tapi ucapanmu ini intinya nanti efeknya memecah belah. Mengapa kok itu jelek? Mengapa kok itu jelek? Yes, karena it hurts others, right? Ini tujuannya itu selalu it hurts. Makanya ini lawannya semua ini, kalau kamu punya kepedulian, ini semuanya akan ditangkal semua. All that. Makanya waktu Buddha ditanya oleh King Prasenadi, dia bilang, satu Buddha, ada nggak untuk saya bisa punyai supaya yang lainnya? Ada. Kepedulian. Lalu Buddha mengatakan, ini sebesar tapak kaki gajah, semua binatang dibanding ini tidak ada yang sama besarnya. Beautiful. It's very nice, right? Oke, next. Terus jadi tadi 3 perbuatan badan, 4 perbuatan ucapan, yang 3 ini perbuatan batin. Ketamakan yang pertama, yaitu keinginan berlebihan terhadap harta atau milik orang lain, keterikatan terkuat terhadap kekayaan atau harta orang lain. Ini jelas. Jadi ketamakan ini intinya merasa tidak cukup, dasarnya ketidakcukupan. Ini sayang ya, bukan saya juga tahu waktunya kehabisan, saya ngomongnya ke kanan ke kiri tadi. Tapi intinya ini duka. Nanti tolong kalian bawa pulang ya buku ini. Kalau punya waktu, kalau lagi tidak sibuk, tolong dibaca. Di sini ini nanti ada sebab ini nanti ini agak panjang urusan karma. Tapi ini inti 100% Bumin ini kalau mau bikin kurikulum, mau bikin standar urusan karma dengan menggunakan ini tercakup semuanya.
topik-topiknya, jenis-jenisnya karma di sini. Ini juga luar biasa sebetulnya. Nanti ada, ini memang sengaja saya buat, ya bukan untuk Bumin karena nggak tahu Bumin akan ada di sini. Tapi saya pikir kalian ini pelajari ini, kamu ngerti ini. Jadi kamu nggak takut, tapi kamu akan selalu hati-hati kalau ngomong. Karena akibatnya ini, dikatakan akibatnya itu bisa sekarang, bisa next life, dan bisa next life and beyond. Misalnya ada karma seperti ini. Ada namanya, ada. Tapi karma ini juga bisa sesuatu yang namanya Nisyandapala. Jadi karma akan dikatakan hasil yang sesuai dengan sebabnya gitu kan ya. Misalnya kamu ngomong gitu. Ini dibagi dua nih. Yang satu kamu alami persis seperti, jadi kalau kamu tidak mempercayai orang lagi, orang tidak akan mempercayai kamu dan sebagainya. Tapi ada satu hal Nisyandapala ini yang kedua ini yang disebutkan hasil dengan sebabnya, tapi matangnya ini sebagai kebiasaan. Ini loh yang paling harus kamu hati-hati. Jadi ternyata kebiasaan kita ini juga dibentuk oleh perbuatan-perbuatan kita yang lain. Nah, ini makanya di Nisyandapala ini kedua ya. Cuman next one mungkin lebih jelas saya pecahkan Nisyandapala the next one. Nah, ini. Coba kita ini di teks yang tadi. Nah, ini. Nisyandapala adalah akibat yang serupa dengan sebab. Ada dua macam. Satu yang namanya Kirtia Nisyandapala, akibat berupa perbuatan yang serupa dengan sebab. Ini perbuatan ini, kamu kalau berbuat sesuatu itu nanti membentuk kecenderungan seperti ini. Terus ini bahaya sekali. Jadi artinya begini, misalnya kita dengan sengaja ngomong nggak benar, ya ngomong nggak benar, dan yang tahu siapa? Kita nih. Kita betul-betul ngomong ini tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Itu akan ada di dalam pikiran kita, sehingga kita itu nanti kalau keluar tiap apa menjadi kebiasaan. Nah, kecenderungan semacam ini nanti juga saya mencoba menerangkan ya dalam urutan di sini. Itu juga seperti itu gitu loh. Artinya ternyata banyak sekali kebiasaan-kebiasaan kita ini terbentuk oleh tindakan-tindakan kita yang dulu, tapi matangnya bukan hanya cuma kamu alami, tapi membentuk kebiasaanmu. Nah, kebiasaan itu kalau terus-menerus kita merasa itu sifat saya. Ini yang paling mencarikan. Lalu kamu mengatakan saya orangnya pemarah. Nggak ada orang lahir pemarah, ini nggak ada. Yang kamu katakan itu saya paling gampang marah. Nah, ini di sini nanti saya gunakan untuk contoh untuk bagaimana motongnya ini. Nanti saya juga bicarakan mengenai bija atau kecenderungan namanya vasana. Ini agak beda. Yang namanya biji karma ini nanti matangnya, kalau ini misalnya membunuh gitu ya, biji nanti tumbuhnya juga dibunuh gitu, arti dalam arti kata. Tapi yang namanya vasana, kecenderungan membunuh ini loh yang agak mengerikan. Terus kamu akan punya ada seperti ini, jadi sangat teknikal. Ini sangat teknikal, tapi mudah-mudahan kalian nanti bisa memikirkan mengenai hal ini. Terus kita nanti seperti yang tadi saya katakan, sesudah karma kita akan membicarakan mengenai pengentasan, right? Nisarana. Yang tadi saya katakan bukan meninggalkan kehidupan duniawi, tapi memutuskan untuk keluar dari samsara ini. Dan kita tahu ada caranya gitu.
Lalu kita akan bicara mengenai samatha, kemudian yang berikutnya ini yang saya sebut jurus utama. Ini yang ditanyakan tadi Andi. Jurus utamanya ini adalah hidup yang membawa manfaat bagi sesama. Ini saya nggak dikasih nomor ya, apa? Terus up, terus this is it ya, yang ada gambar tangan ini. Nah, ini loh, jurus utama hidup ini apa sih? Ini, yaitu hidup yang membawa manfaat bagi sesama. Bahasa Jawanya, migunani tumraping liyan, adalah tekad penggugaan atau bodhicitta. Nah, ini saya ngomong terus sampai diundur 1 jam pun juga nggak selesai. Tapi saya pikir mudah-mudahan kalian punya kesempatan untuk nanti membaca risalahnya di sini. Tapi yang ingin saya simpulkan ini begini. Dari kemarin yang kita pertanyakan kan sebetulnya udahlah, garis bawahnya apa? Seperti apa? Ini alasannya banyak sekali mengenai anatta, dukkha, anicca, dan sebagainya. Bisa diterangkan dari berbagai-bagai. Tapi intinya, yang jadi salim, yang kita anggap salim ada ini, betul-betul tidak seperti yang kita bayangkan. Nggak ada sebetulnya yang orangnya yang salim yang ada di dalam di sini. Ini yang bikin repot. Jadi selama kita berpikiran masih ada tetap si salim ini di sini, yang tadi berlaku, yang 5 tadi pagi kita bicarakan, yang 8 ini berlaku. Karena sifat si salim ini dengan mengerti sebagai manusia akan selalu dikungkung dengan itu. Tekniknya, pertama ya betul, kamu mau ngomong 1.000.000 kali pun mengatakan tidak ada salim, pasti kamu nggak percaya kok, wong ada buktinya. Meskipun secara intelektual, meskipun secara diterangkan di sekolah, dididik seperti apa, kamu akan merasa selalu pusat dunia ini saya, koordinat 000-nya ini mulai saya. Saya pandang, ya masuk akal toh. Karena saya lihat semuanya kan ini pusatnya kan. Jadi untuk pusatkan ke saya, sense of subjectivity itu masuk akal. Tapi yang dipersoalkannya, terus kita menganggap adanya si salim ini yang kepingin dibahagiakan. Tidak ada mungkin ya satu orang pun yang di ruangan ini kalau jujur tidak ingin membahagiakan siapapun namamu ini. Ya kan? Kamu mesti kepingin membahagiakan si salimnya kamu ini. Tapi sebenarnya yang ingin kamu bahagiakan itu tidak ada seperti itu. Yang ada ini cerita mengenai itu gitu. Misalnya Guido cerita mengenai Guido. Yang namanya Guido nggak ada. Ini hanya cerita yang sudah lewat dan yang akan datang belum ada. Yang ada Guido apa? Saat ini loh, saat ini di sini. Makanya teknik berikutnya ini dalam bahasa Jawa ya. Ini selalu ngomong apa, ada misalnya ada pelatihan segala macam itu, akhirnya ingat bahwa yang ada dalam hidup ini hanya yang ada di sini, kini, meaning sekarang, di sini, tempatnya di sini, kini, sekarang, dan begini. Tidak ada yang ada lebih dari itu. Selebihnya yang sudah lewat itu hanya memori. Kedepannya ini hanya angan-angan. Tapi nggak ada ini sebetulnya seperti ini. Please remember that. Di
sini mestinya ada yang dari Jawa ya. Tahu yang bahasa Jawa ada nggak ya? Sebab dari bahasa Jawa itu menarik juga. Jadi di sini, kini, dan keadaannya ini begini. Lalu ditambahi satu kata lagi, aku gelem, saya mau. Mau apa? Merangkul seperti ini. Kalau kamu merangkul hidup ini seperti ini kamu tidak lagi berfantasi. Si Salim ini perlu itu, perlu ini. Udah nggak lagi. Dan tambah lama hidupmu akan lebih mendekati apa yang utama. Saya minta maaf nggak bisa menyelesaikan, tapi saya juga sudah tahu sebetulnya. Tapi mudah-mudahan dalam 2 hari ini, usaha kalian yang luar biasa ini, duduk di situ, dengarkan orang bla 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 begini, ini juga tidak mudah. Dengan segala pergulatanmu, kamu hanya ingin menjadi orang yang lebih baik, supaya kamu lebih berguna. Ternyata itu jurusnya. Itu ternyata jurus hidupmu. Itu aja dipegang, nanti kamu akan selanjutnya akan bisa menjadi lebih baik. Thank you. Kalau misalnya ada yang mau tanya ya boleh, tapi kalau enggak ini kan sudah jam 6, kamu kan sudah janjian banyak kan? Ya, betul. Kembali ke samsara. Ada 3 pertanyaan lagi sih Om. Apakah kita lanjut atau gini, yang mau harus pergi silakan. Ya, saya jawab dah karena ada yang tanya. Is that okay? Ya, oke. Oke, baik. Izin pertanyaan singkat ini Om. Dari Damiko, Medan. Tadi Om ada cerita tentang 181 kata. Itu kata atau bait atau syair Om, gitu kan. Kemudian tadi Om juga ada cerita tentang 4 hal. Gimana pertanyaan pertama? Saya jawab satu-satu aja ya, jadi nggak lupa. Pertanyaan pertamanya apa? Gimana? Ada 181 kata atau bait. Gata. Ya. Maaf. Gata. Gata. Baik Om. Dan kemudian ada 4 hal yang disampaikan oleh Lama Atisa. Tapi tadi Om sempat menjabarkan 2 yang sempat ditangkap. Oh, maaf, dibantu. Itu kalau mau ikut retreat. Enggak, jadi 4 hal. Pertama, bahwa semua ajaran Buddha itu tidak ada yang kontradiksi. Kedua, semua ajaran Buddha itu ditujukan sebagai instruksi pribadi untuk diamalkan. Monggo, silakan loh. Ya maaf. Iya. Saya tahu Pak Edi. Pak Edi, terima kasih sekali kehadirannya. Saya senang sekali. Mudah-mudahan bisa bertemu lagi Pak Edi. Ya. Saya akan bersembunyi dengan Su Xianjing ini. Iya, silakan. Terus yang ketiga, dengan demikian kesukaran yang kita alami dalam mengerti Dharma ini akan hilang. Yang keempat, dengan hilangnya halangan-halangan ini, Dharma akan tetap menjadi penuntun kita. 4 hal tadi. Maaf tadi. Intinya, Dharma ini langka. Kamu harus ngerti begini karena kamu itu akan nanti menghadapi begitu banyak macam-macam tradisi. Begitu banyak approach. Jadi jangan gunakan benar, salah, dan sebagainya. Ini artinya semacam itu. Ya, Oke, next. Ini 2 pertanyaan terakhir sudah masuk. Dari Teresia Medan, bagaimana mempertahankan penggugahan pada saat hidup sedang berada dalam titik terendah dan batin sedang terguncang, serta bagaimana menyingkapinya sesuai dengan ajaran Bodhipatakrama dalam kondisi terpuruk maksudnya Om. Betul. Justru ini yang kamu butuhkan dalam kondisi terpuruk. Ya,
Menurut kalian, kira-kira apa tuh yang bisa membangun dari keterpurukanmu? Kekuatanmu? Kepandaianmu? No. Yang nanti akan membuat kamu berani atau bisa mengambil ini, ternyata adalah hasil dari benih-benih kebajikan yang sudah kamu tanam. Saya ulangi ya, kita nggak usah takabur. Rasanya kalau kita terpuruk, kita sedih, kita bisa keluar dari sendirinya. Itu yang membuat kita keluar itu adalah matangnya nanti kebajikan yang sudah kamu tanam di sini. Nah, yang namanya terpuruk itu kan konklusimu, kamu yang melihat di sini. Cuma di dalam pikiranmu itu bisa loh, terpuruk ini menderita. Coba bilang terpuruk senang itu nggak mungkin kan ya. Tapi kamu menderita, tapi apa intensity dari penderitaan ini kan beda-beda, right? Jadi pertama yang nanti sayang di belakang ini kita nggak sempat membicarakan, tapi please read that. Ini ada meditasinya nih, ada sematinya. Misalnya kamu lagi terpuruk, terus kamu mikir, apapun yang terjadi, buktinya saya sekarang menderita karena saya terpuruk. Dan saya pasti tahu banyak sekali orang yang kondisinya seperti saya. Sama terpuruknya. Ini di Borobudur, ini ada suatu urut-urutan relief, ini mengajarkan teknik ini. Terus kita setelah ada semua orang yang terpuruk, terus kamu ngomong, udah, mumpung saya lagi terpuruk dan lagi susah, semoga, jangan cuma pura-pura, tapi betul-betul dari hatimu kamu bilang, semoga semua yang lagi down, ini keterpurukannya saya yang terima dah. Omong kosong, bisa berani gitu, ya saya sendiri. Ya jelas, mulainya begitu kamu saya sendiri nggak bisa menerima punya orang lain. Bukan. Kembali lagi mengenai attitude. Nanti kamu akan kaget sendiri. Betul. Kalian nanti, ini dengan kamu menerima, ini betul. Kesini itu kan mungkin misalnya ya, terpuruk lalu kesini supaya menganggap kalau sudah belajar Dharma kita bisa keluar dari keterpurukannya. Yang nanti bisa mengeluarkan kita dari keterpurukanmu itu karena terpuruk rasanya nggak enak adalah lawannya. Rasa nyaman kebajikan tadi. Right? Nah dengan kamu mengatakan supaya semua yang terpuruk itu kamu yang alami, itu kebajikan kan? Right? Mulainya mungkin 90, enggak mungkin lah. Mungkin 40% kamu jujur. Ya tidak semua lah. Tidak semua orang. 1-2 oke. Tapi kalau lebih dari itu mungkin saya nggak kuat. Nah, mulainya seperti itu. Tapi you doing something good. Kamu berbuat suatu kebajikan. Jangan lupa mengenai medan, right? Kebajikan itu ternyata kejadiannya di mana? It's in your mind. Ada di pikiranmu. Jadi kalau sekarang dipaksakan meskipun ini kelihatannya seperti pura-pura, it's not. Kamu betul-betul dari hatimu. Ini ceritanya namanya Maitreya Kak, yang di Borobudur ini. Kabarnya orang yang kepalanya terpotong oleh cakrapala ini. Ternyata ceritanya panjang, cuma intinya seperti itu. Jadi dengan demikian, dengan kamu berbuat kebajikan, meskipun dalam arti hanya wish, tapi jangan lupa loh, semua yang di luar atau di dalam ini kamu ya bingung sendiri kan ya. Ini yang benar atau tidak, kebajikan itu ternyata ini dari hatimu. Kalau kamu betul-betul berbuat kebajikan, semua yang terpuruk, kamu yang matangkan. Butuh keberanian kelihatannya ya. Tapi itu di belakangnya, inilah kewaskitaan. Inilah pengetahuan. Kamu butuh tahu bahwa it works.
kebajikan itu tidak pernah tidak akan menghasilkan sesuatu yang nyaman. Ini guarantee prinsip karma ini. Jadi kalau kamu diminta tanyaan orang, ini saya juga sering gitu. Om, ini orang ini ditinggal pacarnya gitu ya. Tapi wah pacar saya itu gini, padahal saya sudah gini, saya dengerin aja. Setelah 5 menit, udah, saya tahu lah pada jenis. Gimana caranya gini? Kamu ada 2 pilihan nih. Satu langsung ke orang tuanya, kamu bilang, boleh nggak saya beli anakmu? Kalau sudah jadi, joking, right? Tapi yang kedua, kamu pacarmu nih, kamu bilang you love her, right? Makanya rasanya sedih sekali kehilangan. Ditolak ini luar biasa sekali. Yang 8 ini kan ya, salah satu ini. Tapi kumpulkanlah keberanianmu, dan tidak cuma keberanianmu, cuma jangan mengasihin diri sendiri. Kalau kamu berani, kamu mikir, bayangkan pacar, semoga siapapun yang dengan dia bisa membahagiakan. Wah, jadi jagoan kelihatannya. Enggak mungkin. Ya pasti pertamanya enggak mungkin. Tapi you do that, terus saya ngomong, sebab akhir-akhirnya tidak ada yang waktu tidak akhirnya menyembuhkan. Mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, kalau sudah bukan pacarmu, akhirnya kamu juga akan melupakan ini. Mungkin 25 tahun kemudian, ya kalau 25 kepanjangan, ya. Don't you think? Karena pada waktu itu saja kamu merasa lose, not win. 8 urusan dunia lagi, kembali ke situ lagi kan. Nah lawannya apa? Berbuat kebajikan. Entah apalah urusannya, tapi ini bukan saya yang salah. Gak ada yang salah kamu. Pasti gak pernah kamu salah. Gak ada kecelakaan itu yang salah yang melaporkan. Mesti orang lain. Tapi intinya bukan itu loh. Intinya ini sekarang 2 tadi. Kamu punya prajna, punya kewaskitaan, dan kamu usahakan seperti you create the kindness. Jadi teknik dalam Buddha Dharma itu semua selalu seperti itu. Gunakan ketahuanmu, kamu dari kindness. Did you get that one? Right? Jadi keberanian untuk bilang, memang ngomong itu nonsense lah. Kamu sendiri mana bisa membahagiakan, kamu sendiri nggak bahagia. Bukan itu, tapi attitude-nya ini kalau dilatih, ini luar biasa sekali kuatnya. Betul, ini betul-betul seperti bom benar bisa. Sebab dengan demikian kamu lebih tahan banting. Tidak ada toh, kita ini dalam hidup tidak kecewa, tidak senang gitu, pasti ada. Terutama kalau mulainya itu dengan harapan-harapan yang hanya fantasi sebetulnya. Makanya orang bilang, dulu pacar saya itu tidak begitu, sekarang berubah, gini-gini. Bukan soal itu loh. Soalnya dulu kamu nggak bisa lihat, dari dulu pacarmu itu gitu. Cuma pada waktu kamu jatuh cinta nggak kelihatan. Sebab kamu meyakinkan dirimu sendiri orangnya itu nggak gitu, tapi gini gitu loh. Ternyata betul-betul gitu kan. Is that right? You make sense, right? Nah, makanya ini brilliant sekali. Bodhipatta Krama ini kristalisasi, bukan salah satu contoh di mana begini. Dan jarang sekali sebetulnya sutra apapun yang isinya instruksi seperti ini. Sangat langka sebetulnya. Ini model Indonesia ini, model Nusantara. Diajarkan step by step, jarang sekali. Next one. Baik, terima kasih Pertanyaan terakhir, tadi ada titipan dari Pak Herman. Ya, Pak Herman masih di tempat? Ada ya? Saya izin langsung berikan mic kepada Pak Herman.
Silakan, ini merupakan pertanyaan terakhir kita. Izin Om, Ya. jadi karena harus tanya langsung, ini dalam bentuk kenyataan. Mm. Jadi sepanjang diskusi umum ini, dalam 2 hari ini, muncul seseorang yang saya kenal dan sudah meninggal. Mm. Seorang wanita dari keluarga yang sangat mapan. Mm. Setelah suaminya meninggal, dia memiliki 4 orang anak dan dia memberikan semuanya ke anak. Anak pertama, problem mulai muncul di anak pertama. Maaf agak sedikit panjang. Anak pertama tidak punya anak. Karena anak pertama ini kepingin punya anak, dia pergi adopsi seorang anak tanpa sepengetahuan istrinya. Nah ini yang masalah yang tadi yang tidak tahu itu, yang tidak punya pemahaman. Nah begitu anak itu dibawa pulang, istrinya marah, ribut, dan si mama ini mengambil cucu angkatnya yang ternyata tidak satu suku. Kelihatan di pertumbuhannya. Dan si istri menganggap si suaminya itu berselingkuh. Nah ini jadi kacau, akhirnya cerai dan anak pertamanya ini meninggal. Anak kedua juga meninggal. Tinggal 2 anak, anak ketiga dan anak keempat. Tapi ibu ini begitu baik sekali. Jadi dia memberikan semua kepada anaknya secara cukup. Dan karena anak ketiga tidak mau menerima cucu angkat ini. Dan anak keempat juga tidak mau terima cucu angkat ini. Maka si ibu itu memilih untuk tinggal di sebuah kampung. Semuanya dia kasih anaknya. Yang 2 meninggal akhirnya yang semuanya begitu. Nah, tapi dia kelihatannya sangat oke gitu. Nah, saya konteks ini apakah memang ini yang kita sebut tadi, yang di pengajaran yang kita terima ini, dia sampai ke titik seperti itu atau bagaimana Om? Ini kebetulan Pak Herman ya. Lama Adisha ini tidak persis seperti itu. Ditanya oleh ada 2-3 orang yang berselisih. Kompleks seperti ini. Ya, kadang-kadang apapun yang kita selesaikan itu pasti tidak akan membahagiakan siapapun. Ya. Ini membahagiakan ini seperti ini gini. Ini bukannya saya kepingin cute ya, tapi Lama Adisha itu menjawabnya, kenapa sih kamu berselisih seperti itu terus-menerus? Sebab pendapat ini susah loh Pak Herman untuk dirubah, right? Si ibu atau apa konteksnya itu. Jadi mungkin juga dari maksudnya Pak Herman, apakah kondisi seperti ini itu diciptakan oleh perbuatan-perbuatan yang orang-orang yang bersangkutan atau gimana maksudnya? Maksudnya apakah si ibu itu sudah mencapai titik seperti ini sehingga dia juga oke gitu loh. Di akhir hidupnya dia tinggal dengan si cucu angkat tadi dan dia hanya punya satu rumah yang begitu kecil dan dia meninggal dan rumah itu yang rumah kecil itu untuk cucu angkatnya. Iya. Oh, tahu. Nah, ini jawabannya Lama Adisha itu mungkin si ibu ini mikirnya juga seperti itu loh. Yaitu ngapain sih kamu rewel-rewel? You going to die soon. Dibawa ke kematian lagi. Ini saya kira profound, Pak. Jawaban Adisha ini, waktu ditanya seperti ini. Bukan menghindari perusahaan. Orang bertegur lagi, udahlah, you're gonna die soon. Ini ada dari Kadampa teaching, ada contoh semacam ini. Menurut saya itu powerful sekali. Kalau kita lihat dari konteks itu, sebaiknya kebiasaan kita melihat dari perspektif yang beda ini loh Pak, yang sebetulnya harus kita cultivate, right? Jadi manusia itu kalau kita bisa melihat selalu dari perspektif yang berbeda, yang tidak hanya dari sudut pandang, tapi juga panjangnya atau lebarnya begini, itu mendadak menjadi berubah sekali. Kan seperti gini,
Kalau orang ketabrak troli itu pantas enggak marah-marah? Misalnya lagi jalan tahu-tahu dueng di belakang ketabrak troli shopping ini loh. Saya lihat sendiri nih, marah-marah pantas kan ya? Orang itu betul dia ketabrak menggunakan kata-kata kasar bahasa Inggris. Tapi waktu noleh, ternyata trolinya ini troli gelinding. Nggak ada orangnya. Marah dia. Baru tersipu-sipu, malu sendiri. Jadi ternyata bukan ditabrak trolinya yang buat orang marah. Tapi merasa ada orang yang menabrak dia. Makanya, sebab akhirnya dia bisa menerima kok Pak Irwan. Diterabak troli ternyata nggak ada apa-apa, berarti oh ya udah, ya kamu mau maki-maki seperti apa ke trolinya ketawa terus kan ya. Apa artinya nggak ada persoalannya. Jadi kadang-kadang kita ini kelirunya gini loh. Kita mempunyai merasa berhak marah karena ditabrak troli, tapi tidak lihat faktanya keseluruhannya gitu. Ternyata bukan itu. Ternyata yang membuat kita upset itu bukan ditabrak trolinya, tapi orang yang berani menabrak dia gitu loh. Nah, ini memang susah, Pak. Makanya kepedulian tadi apa-apa ini di sini ini kalau kita punya waktu ya banyak menerangkan mengenai yang ada di this teaching ya. Ini mengenai kematangan karma kirim. Jadi dulu enggak tahu ya berapa tahun yang lalu Andy Lau itu punya film yang namanya A World Without Thieves. Pernah dengar nggak Pak Irwan? A World Without Thieves, Andy Lau. Mungkin nanti kalian Google gitu. Dunia tanpa pencuri. Ini ceritanya orang desa kerja keras dari mana mau pulang bawa uangnya banyak gitu. Tapi dia itu jujurnya luar biasa gitu. Nah, diberitahu kamu jangan pulang, jangan naik kereta ini. Di kereta ini ada pertemuan para pencuri-pencuri yang begal-begal terkenal. Tapi orang ini nggak ngerti. Ceritanya itu karena dia nggak pernah punya pernah mencuri, dia nggak takut dicuri karena konsep mencuri ini nggak ada. Jadi pertanyaan saya untuk menjawab semacam itu ya, mengapa butuh pengetahuan ini semacam ini begini. Kalau kita tidak pernah menipu orang, ya, tidak pernah menipu orang, tidak mengenal konsep menipu. Kalau kamu ditipu orang, kamu tahu enggak kalau itu ditipu? Enggak tahu kamu. Karena di luar konsepmu. Ini entah orang itu butuh, atau orang apa, tapi menipu not a concept. Jadi ini nanti di dalam Buddha Dharma ini Pak Herman ada suatu disiplin mengenai yang namanya Pramanawartika ya oleh Master Dharmakirti ini menerangkan mengenai logic, mengenai cara kita berpikir satu persatu. Ya, jadi nanti kita akan bisa lihat sebetulnya di mana kita ini sering terkecoh karena kita jump to conclusion gitu loh. Untuk you jump to conclusion untuk cari cari datanya ini it's good like that. Nah, kuncinya apa sih? Dengan adanya peduli kita tambah toleran. Ya, kita tambah. Jadi makanya ya ceritanya sebetulnya panjang kalau kita, tapi dengan begitu pokok intinya yang kita dapat di sini ini nih, makanya pakai kepedulian ya, tuh, kemudian and just try to do semacam itu Pak Herman ya. Oke. Saya ingin menerangkan sedikit, mungkin kalian nggak expect ini ya, 2 menit menerangkan tentang tantra.
Jangan khawatir, saya nggak akan berbuat sesuatu yang tantrik, itu bukan. Teknik dari tantra ini sebetulnya high technology, yaitu memaksa, intinya seperti urusan kota Medan tadi loh, bahwa kalau betul yang namanya kota Medan itu adanya hanya di Dharma Dhatu, yang adanya hanya karena yang kita alami, jadi seluruh alam itu sebetulnya kita yang ciptakan. Nah, di Tantra, ini salah satu tekniknya, itu bahannya tetap ini, si Salim ini, tapi karena ngerti bahwa sebetulnya Salim ini kalau dicari, nggak ada. Right? Jadi si Salim ini bentuknya cerita. Yang namanya Salim itu malah kalau kalian lihat paspor saya, nggak ada nama Salim. Karena paspor saya itu masih pakai paspor kelahiran saya. Kelahiran saya nama Tionghoa gitu. Makanya yang namanya Salim juga nggak ada kan. Nah, daripada terus jadi Salim, ngerti nih, keadaan seperti ini, saya jadi Avalokiteswara. Right. Terus bukan berarti lalu tahu-tahu tangannya tumbuh 1000 gitu kan, apa itu repot kalau mau beli cincin atau beli gelang gitu, yang mana yang dipakai. Tapi inti pemikiran di belakangnya, makanya dimulai dengan mantra mengenai sunyata, Swabhawa Suto Sawa Dharma Swabhawa Siddhi Artinya semuanya ini artinya empty. Kalau itu kosong, ini kalau saya bayangkan ini tubuh ini tidak jadi Salim. Misalnya saya jadi Avalokiteswara, right? Makanya namanya generation stage. Lalu kita ini regenerate menjadi Avalokiteswara. Lah kalau kalian Avalokiteswara, kemana-mana nggak usah beli tiket, right? Kemana-mana nggak usah kemana. Lalu kamu memutuskan ini, kamu kemana-mana, Avalokiteswara alatnya banyak kan ya, bisa nulung orang butuhnya apa saja gitu. Ini kelihatannya seperti imagination. Dengan kamu di mana-mana kamu menurut orang siapa saja, sesudah itu baru nanti semuanya kembali ke kamu, akhirnya kamu memutuskan jadi Salim lagi. Ini adalah satu bagian kecil dari tantric procedure yang sebetulnya bukan tantrik ini sebetulnya. Di Bumi Nusantara ini juga diterangkan. Mereka menggunakan misalnya Bhairava, right? Kemarahan itu sendiri dibayangkan. Jadi tantra itu tidak seperti yang kalian bayangkan tuh biasanya. Intinya seperti itu. Nah, saya mau usul nih. Tadi selama 2 hari kita sudah belajar banyak hal. Dan satu hal yang menjadi jelas, bahwa semuanya itu nanti adalah hasil dari perbuatan kita sendiri, dan semuanya ternyata keluarnya ini dari pikiran kita. Nih, seandainya malam ini yang Adi, yang Andi, Ayo, siapapun, kalian berkesempatan untuk just bukannya mau yang aneh-aneh, menjadi apapun yang kalian anggap akan membantu. Kamu mulai dengan orang-orang yang kamu tahu membutuhkan saat ini, membutuhkan daya berkah seperti yang kalian kumpulkan ini. Kalian ini 2 hari ini mengumpulkan amazing jumlah daya berkah yang namanya kusala mula ini. Makanya yang hati-hati.
paling tidak 1-2 hari ini. Jangan ngomong sembarangan. Kalian mungkin bisa kaget kalau betul-betul kejadian yang kamu omongkan. Karena konsentrasimu untuk dengan mendengarkan berjam-jam ini hanya ingin menjadi itu, kamu mengumpulkan kusala seperti ini loh. You become powerful seperti ya, all you body. Nah, ini kamu bayangkan orang-orang di sekitar kalian yang membutuhkan apapun, lalu kamu menjadi orang yang betul-betul menolong hal ini. Istilahnya menjadi yang $400 tadi loh. Dan orang itu dengan bantuanmu merasa dibantu, orangnya mungkin juga nggak ngerti gitu, sehingga semuanya akan tercapai seluas mungkin. Tapi kalau bisa yang real gitu, mulai dengan yang real, orang yang benar-benar kamu tahu butuh gitu, kemudian kamu teruskan. Boleh pakai visualisasi mengenai seperti sinar segala, menyentuh sebanyak orang. Yakin bahwa yang kamu lakukan itu adalah kebajikan, meskipun hanya dalam bentuk pikiran. Sebab ternyata di karma mengetahui ada kebajikan bentuk ucapan, perilaku bentuk kelakuan, dan perilaku dalam bentuk pikiran. Right. Ini caranya melipat gandakan yang ada di sini. Nah, ini tapi akan ada suatu kualifikasinya. Yang kamu berikan itu semuanya yang kamu dapatkan dari sini. Yang saya maksud semuanya, dalam hati kamu betul-betul tidak sayang sama sekali. Apapun daya berkah yang kamu kumpulkan saat ini kamu berikan untuk yang lain. Berani kan? Mungkin ada faktor sayang atau jangan gitu. Kamu berikan untuk yang lain. Ini bukan tipu-tipu, bukan tahayul, bukan apa-apa, bukan tantara juga. Saya cuma menerangkan prinsipnya mengenai multiple kindness, multiple merit seperti ini. Ini pengumpulan daya kusala mulanya luar biasa kalau bilang. Mumpung kita 2 hari ini seperti ini. Is that okay? Ya. Menurut saya, nanti kita jadi biasanya ini Pak Edi sudah kundur ya, tapi cuman di Bumi Nusantara ini tadi yang saya katakan mengenai lojong, right? Yaitu lojong budidaya budi. Ini ya, kita terkenalnya ini mengenai teknik-teknik semacam ini. Salah satu tekniknya itu yang dalam bahasa Tibet disebut tonglen atau penukaran. Ini seperti ini. Jadi prinsipnya kalau mau pakai teknik ini juga boleh, kalau enggak dengan napas keluar, kamu beri kebahagiaan orang itu yang lain. Tapi nggak usah seperti itu malam ini. Kita bayangkan saja sambil duduk. It's about the mind. Kita akan create mind karma, right? Ini sama powerfulnya dengan apa yang kamu tindakan dan kamu ucapkan. Ini kesempatan yang luar biasa karena kamu sudah create condition, right? All this. Jelas ya? Jangan merasa pura-pura, tapi betul-betul kamu yakin you are doing it untuk orang yang membutuhkan. Terus yang lain-lain, tetanggamu, semuanya. Jangan bilang semoga semua makhluk, itu abstrak. You really want to do all these things. Nanti pelan-pelan hanya 1-2 menit kita kembalikan dan kamu merasa senang, bahagia menjalankan itu. Meskipun ternyata 2 hari
susah payah ini kamu tidak mendapatkan apa-apa karena hasil yang kamu dapatkan kamu berikan kepada yang lain. Berani kan? Try it. Ya yang nggak berani 50% dah hasil gitu. No, just give it the Lord. Kamu harus membiasakan seperti ini. Ini adalah one of the best way untuk betul-betul melatih di sana. Oke? Yuk, sama-sama duduk. Kita merasa bersyukur berkesempatan dalam 2 hari ini mempelajari pelajaran Buddha yang dipaparkan di bumi Nusantara ini. Sekarang kita tahu bahwa semuanya itu bersumber dari pikiran. Dan apapun yang kita kerjakan itu selalu mempunyai imbas. Maka sekarang kita duduk di sini merasa telah mengumpulkan begitu banyak daya berkah kebajikan yang kita lakukan ini, tetapi kita ingin membuatnya ini lebih berguna buat orang-orang yang jauh lebih membutuhkan daripada kita. Maka tanpa rasa sayang sedikit pun kita akan berikan semuanya ini ke orang-orang yang akan kita bayangkan dengan senang hati dan tanpa rasa keberatan. Kemurahan hati yang bersedia memberikan apa yang dibutuhkan untuk yang lain tanpa rasa sayang, tanpa rasa keberatan, ini adalah definisi dana paramita. Jadi kita akan menjalankan dasar dari semua paramita, yaitu kemurahan hati, keterbukaan hati. Oke. Kita bayangkan mulai dengan orang yang betul-betul, yang kita bisa bayangkan wajahnya, kehadirannya, dan dari situ kita lebarkan ruang lingkupnya. Silakan. Dengan disentuhnya mereka atas kiriman daya berkah ini, mereka tampak jauh lebih bahagia. Kemudian apapun yang menyentuh mereka kembali lagi ke dalam hati kita. Dan dengan rasa seperti ini, kita akan lebih berani merangkul hidup yang kita hadapi ini. Om Awikenamastu Mugi Rahayu Sakung Tumati. Om Awikenamastu Mugi Rahayu Sakung Tumati. Om Awikenamastu Mugi Rahayu Sakung Tumati. Semoga tidak ada halangan apapun yang ada di depan kita, dan semoga semua makhluk mengalami kerahayuan dalam hidup mereka.
Terima kasih.